أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran, Surat Al-Maidah. Ayat 41. Tafsirnya, Hai Rasul, janganlah kamu menjadi bersedih hati oleh disebabkan perbuatan orang-orang yang berlomba-lomba dalam kekafiran, hingga tanpa menunggu lama mereka akan terjatuh di dalamnya. Artinya bila ada kesempatan mereka akan menyatakan kekafiran itu, di antara lafaz min, merupakan penjelasan, orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, maksudnya dengan lidah mereka nyatakan hal tersebut, padahal hati mereka tidak beriman, mereka ini ialah orang-orang munafik, dan juga di antara orang-orang Yahudi, yakni suatu kaum yang amat gemar mendengar berita-berita bohong, yang dibuat-buat oleh pendeta-pendeta mereka lalu mereka terima dengan baik, dan amat suka pula mendengar berita-berita daripadamu untuk suatu kaum. Artinya demi kepentingan kaum yang lain dari golongan Yahudi, yang belum pernah datang kepadamu, yakni warga Khoibar. Terdapat di sana sepasang laki-laki dan perempuan yang telah berumah tangga melakukan perzinaan, tetapi mereka berkeberatan untuk menjalankan hukuman rajam kepada kedua pesakitan. Lalu mereka mengirimkan orang-orang warga Quraizah untuk menanyakan hukuman mereka itu kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengubah-ubah perkataan yang tercantum dalam Taurat, seperti ayat tentang rajam dari tempat-tempatnya yang ditaruh Allah padanya, artinya mereka menggantikannya dengan yang lain. Kata mereka, yakni kepada orang-orang yang mereka utus tadi, jika yang diberikan kepadamu itu ialah ini, maksudnya hukum yang telah dirubah dan difatwakan oleh Muhammad, yaitu hukum pukulan, maka ambillah atau terimalah, tetapi jika bukan itu yang diberikan kepadamu, dan fatwa yang diberikannya bertentangan dengannya, maka berhati-hatilah untuk menerimanya. Siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, maka kamu sekali-kali tidak akan dapat menguasai sesuatu yang datang dari Allah untuk menolaknya. Mereka itu ialah orang-orang yang tidak dikehendaki Allah menyucikan hati mereka dari kekafiran, dan sekiranya dikehendakinya tentulah hal itu akan tercapai. Bagi mereka di dunia ini kehinaan atau kenistaan dengan terbukanya rahasia dan pembayaran upeti, sedangkan di akhirat siksa yang besar. Ayat 42. Tafsirnya, mereka orang-orang yang gemar mendengar berita-berita bohong, dan banyak memakan yang haram, dibaca suh atau suhud, artinya barang haram seperti uang suap, maka jika mereka datang kepadamu untuk meminta sesuatu keputusan, maka putuskanlah di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Pilihan di antara alternatif ini dihapus atau dinasak dengan firman-Nya, ... maka putuskanlah di antara mereka. Oleh sebab itu jika mereka mengadukan hal itu kepada kita, wajiblah kita memberikan keputusannya di antara mereka. Dan ini merupakan yang terkuat di antara kedua pendapat Syafi'i. Dan sekiranya mereka mengadukan perkara itu bersama orang Islam, maka hukum memutuskan itu wajib secara ijma'. Jika mereka berpaling daripadamu, maka sekali-kali tidak akan memberi mudorot kepadamu sedikit pun juga. Dan jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah di antara mereka dengan adil, tidak berat sebelah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil dalam memberikan keputusan dan akan memberi mereka pahala. Ayat 43. Tafsirnya, dan betapa caranya mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal di sisi mereka ada Taurat yang memuat hukum Allah yaitu dengan rajam. Pertanyaan ini menunjukkan keheranan, artinya maksud mereka yang sebenarnya bukanlah untuk mengetahui kebenaran, tetapi untuk mencari mana yang lebih ringan, kemudian mereka berpaling dari hukum rajammu yang sebenarnya, sesuai dengan kitab mereka. Setelah demikian itu, setelah diberi keputusan itu, dan tidaklah mereka orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Ayat 44. Tafsirnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat berisi petunjuk dari kesesatan, dan cahaya untuk menjelaskan hukum-hukum, yang diambil untuk memutuskan hukum, oleh nabi-nabi dari Bani Israel, yang tunduk menyerahkan diri kepada Allah, bagi orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang alim dan para pendeta, yakni ahli-ahli hukum dari kalangan mereka, dengan apa disebabkan karena, mereka diminta untuk menyimpan artinya diberi amanat untuk menjaga oleh Allah kitabullah, jangan sampai diubah-ubah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya, bahwa ia benar adanya. Maka janganlah kamu takut akan manusia, hai orang-orang Yahudi, dalam menyingkapkan sifat-sifat dan ciri-ciri Muhammad SAW yang kamu ketahui, tentang ayat rajam dan sebagainya, hanya takutlah kepadaku dalam menyembunyikannya, dan janganlah kamu beli, maksudnya, jangan kamu tukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, berupa harta benda dunia yang kamu dapatkan sebagai imbalan menyembunyikannya. Siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka merekalah orang-orang yang kafir terhadapnya. Ayat 45. Tafsirnya, dan telah kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya, maksudnya di dalam Taurat, bahwa jiwa dibunuh karena jiwa yang dibunuhnya, mata dicongkel karena mata, hidung dipancung karena hidung, telinga dipotong karena telinga, gigi dicabut karena gigi. Menurut satu kiroat, dengan marfuknya, keempat anggota tubuh tersebut dan luka-luka pun, mansub atau marfuk berlaku kisos, artinya dilaksanakan padanya hukum balas jika mungkin, seperti tangan, kaki, kemaluan dan sebagainya. Hukuman ini walaupun diwajibkan atas mereka, tetapi ditakrirkan atau diakui tetap berlaku dalam syariat kita. Siapa menyedekahkannya, maksudnya menguasai dirinya dengan melepas hak kisos itu, maka itu menjadi penebus dosanya atas kesalahannya, dan siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah seperti kisos dan lain-lain, merekalah orang-orang yang aniaya. Ayat 46. Tafsirnya, dan kami iringi jejak-jejak mereka,
maksudnya jejak para nabi itu dengan Isa putra Maryam, membenarkan apa yang berada di depannya, maksudnya yang sebelumnya, berupa Taurat dan kami berikan kepadanya Injil yang berisi petunjuk dari kesesatan dan cahaya, artinya penjelasan bagi hukum-hukum, serta membenarkan, menjadi, hal, bagi kitab Taurat yang berada sebelumnya membenarkan hukum-hukum Taurat, serta menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang takwa. Ayat 47. Tafsirnya, dan pengikut-pengikut Injil hendaklah memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, berupa hukum-hukum. Menurut satu kiroat, lafat wal yahkum, itu dibaca wali yahkum, karena diatofkan pada makmul atainahu. Dan siapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang fasik. Ayat 48. Tafsirnya, dan telah kami turunkan kepadamu, hai Muhammad, kitab, yakni Al-Quran dengan kebenaran. Berkaitan dengan lafat anzalna, membenarkan apa yang terdapat di hadapannya, maksudnya yang sebelumnya, di antara kitab dan menjadi saksi, atau batu ujian terhadapnya, kitab di sini maksudnya ialah kitab-kitab terdahulu. Sebab itu putuskanlah perkara mereka, maksudnya antara ahli kitab jika mereka mengadu kepadamu, dengan apa yang diturunkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan menyimpang dari kebenaran yang telah datang kepadamu. Bagi tiap-tiap umat di antara kamu kami beri, hai manusia, aturan dan jalan, maksudnya jalan yang nyata dan agama dan yang akan mereka tempuh. Sekiranya dikehendaki Allah, tentulah kamu dijadikannya satu umat dengan hanya satu syariat, tetapi, dibagi-baginya kamu kepada beberapa golongan untuk mengujimu, mencoba, mengenai apa yang telah diberikannya kepadamu, berupa syariat yang bermacam-macam untuk melihat siapakah di antara kamu yang taat, dan siapa pula yang durhaka, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan dan berpaculah mengerjakannya. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semua, dengan kebangkitan, maka diberitahukannya kepadamu apa yang kamu perbantahkan itu, yakni mengenai soal agama, dan dibalasnya setiap kamu menurut amal masing-masing. Ayat 49. Tafsirnya, dan hendaklah kamu putuskan perkara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah terhadap mereka, agar mereka tidak memfitnahmu, artinya menyesatkanmu, dari sebagian yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang diturunkan, dan bermaksud mengubahnya, maka ketahuilah bahwasanya Allah menghendaki akan menimpakan kepada mereka musibah hukuman di dunia, disebabkan sebagian dosa-dosa mereka yang mereka perbuat, di antaranya berpaling itu. Dan akan membalas semua dosa itu di akhirat kelak. Dan sesungguhnya banyak di antara manusia itu orang-orang yang fasik. Ayat 50. Tafsirnya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dengan memakai huruf ya dan ta, artinya dengan berpaling itu mereka hanyalah hendak bermanis mulut dan mengambil muka, sedangkan pertanyaan di sini berarti sanggahan, dan siapakah, artinya tak seorang pun, yang lebih baik hukumannya daripada Allah bagi kaum artinya di sisi orang-orang, yang yakin kepadanya. Diistimewakan menyebutkan mereka karena hanya merekalah yang bersedia merenungkan hal ini. Sadaqallahul azim.